Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Jami' Limo Suku Sungai Pua, Masjid Raya ya. Masjid Raya Limo Suku Sungai Pua. Ini apa-apa alim ulama cadiak pandai suluh bendang dalam nagari kapai tampe batanyo pulang tampe barito. Bapak ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak kami yang hadir pada malam hari ini, calon-calon penghuni syurga rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang telah menjadikan siang dan malam, memiliki aras yang tinggi lagi agung, memberi hidayah iman dan Islam kepada kita, telah mengizinkan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang dari tempat kita masing-masing menuju rumah Allah ini, tiada lain dan bukan kita harap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan buat arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah hasanah, telah berhasil menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Kata sahabat, kami disuruh membangun masjid oleh Nabi di kampung-kampung. Buat masjid di kampung-kampung, bukan di kota. Hidupkan jemaahnya, hidupkan taklimnya, jaga kebersihannya, dan beri harum-haruman. Artinya, bangun masjid dulu. Karena orang yang membangun masjid itu nanti akan mendapatkan pahala yang sangat besar oleh Allah di akhirat. Man bana masjidan saghiran au kabiran banallahu baitam fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid kecil atau besar, Allah buatkan sebuah istana dalam surga. Kini kamu sajilah rancak-rancak. Enak. Masjid Raya Limo Suku saja mode istana Rajapat. Sudah itu mau ngaji sebelum kau di Galuang. Itu kan dari kota, tidak? Tapi masjidnya sangat rancaknya. Sound systemnya barasia, karpetnya empuk, imamnya santiang. Kemudian
Aduh ibu-ibu mencari Surogadang, Masjid Mandi Angin. Apalagi malam kini kok ya, kalau tagak pas di lampu merah itu mencari ke kiri, ragu awak itu musaji atau istana. Di bawahnya tempat parkir. Ada seorang petugas pengomandoan. Sebelah sini perempuan pak, sebelah sini laki-laki. Rasa demolo adanya. Ya. Sehingga orang kayu kini Pak Ibu, indak sagan-sagan kini mengeluarkan piti untuk membangun masjid 1M, 2M, 3M, sampai M 50M. Contoh, dulu di kayu tanam, di tidak ada masjid. Sudah itu dibangun masjid oleh seseorang. Kemudian dibangunlah masjid di Piladang dengan orang yang sama. Kemudian tokoh Hidayah di Padang Panjang membangun masjid di Lembah Anai, nama masjidnya Hidayatullah. Imam inyo membayar 5 juta sebulan, muazin nyobayar, kemudian kebersihan nyobayar. Bulan Ramadan iko 150 bungkui nasi standar hotel beliau, itu beliau bawa setiap hari bulan Ramadan ke Masjid Hidayatullah. Bukan hanya sekadar bangun masjid, tetapi untuk takjil Ramadan beliau siapkan. Ya. Nah, itu kata sahabat, bangun masjid di kampung-kampung. Di daki Lembah Anai itu sebelum ada pemandian-pemandian tuh, apalagi yang daki hotel kini, itu kan sama dulu tuh. Hidupkan jemaahnya berarti menghidupkan jemaah adalah imam. Ya. Ba'a imamnya tadi yang menarik jemaah. Sebagian musala-musala di kampung, masjid-masjid di kampung, ba'a mangkok sepi, imamnya ndak ada. Ketika pai salat maghrib, apalagi salat jahar, salat maghrib, kebetulan ada apa baru pulang umroh, apa umroh ke mukolahnya. Apa ko baru pulang umroh banggalo maju ke mongko. Sore dua saja udah punya, inak tena cek kelola wahat cek. Sudah maghrib kadang hatinya. Isa indak lo do. Apa kemukul? Kucik lah kan. Suri A ke dibaca lah. Tadi dua suri dapat ya. Besok nak tibu apa umroh kau kamu saji lah lo. Bama kau nak kamu salah lah ayah. Awak kawak sih disuruh imamnya. Awak dua suri dapatnya. Kan itu salah. Ya. Jadi imam. Sedangkan Umar bin Khattab saja ketika akan melaksanakan sholat tarawih berjemaah, imam cari dulu. Dulu kan zaman Nabi itu kan ada sholat tarawih berjemaah dah. Sampai Abu Bakar. Pada zaman Umar lah, beko dicalik sikos kelompok. Tunjuk salah seorang imam oleh Umar bin Khattab. Kemudian sholat 20 tambah witir menjadi 23. Jadi imam itu sangat penting. Ya, kadang-kadang kan babaikan saja imam itu. Makanya heran awak. Di sekolah bagus imamnya. Di Galuang bagus. Di masjid-masjid lain menseleksi imam itu S2.
Itu Hidayah, Masjid Hidayah Selembaan itu S2, Bu. Maka perlu S2 kalau seandainya indak tiba khatib yang ditunjuk inyu siap menjadi khatib. Nah, makanya diseleksi S2, Hafiz Al-Quran 30 juz. Awak 3 juz nih Ustaz. Juz apa tuh? Juz tomat, juz pokat. Ya, juz sirsa. Nah, kemudian apa lagi kata sahabat? Hidupkan taklimnya. Jadi masjid itu tidak bisa lepas dari taklim. Bu, kalau kita pergi umroh, bulan apa saja, jangan dikatakan di Madinah, di Makkah tidak ada taklim. Memang di Makkah dan Madinah itu tidak cik tampe doh, cik tampe, tabligh akbar, kemudian sama-sama. Nah, ikut tongga, ada meja, ada syekh. Tafsir, itu tongga, ada meja, ada syekh. Hadis, itu tongga, ada meja, beko adalah syekhnya. Nah, mungkin itu akhlak. Yang anehnya, orang awak satu lo tuh anduang-anduang, inye-inye umur lah 70. Duduk lo sama orang Arab, si yang mengaji orang Arab, orang tuh galak, beliau galak lo. Mau tanya, lah yang mengerti apa yang disampaikan di syekh itu, indak tuh mengapa galak, orang galak mau galak lo. Ya. Jadi taklim, Bu. Jami'atu Al-Azhar, anak imam kita sedang kuliah di situ. Itu dulu adalah masjid jami'. Makanya di orang Arab, Pak, Bu, jami' masjid sama. Ya. Ainal jami' nyetunjuknya masjid. Ainal masjid nyetunjuknya jami' tadi. Kalau awak agiah namun masjid awak Masjid Jami' Al-Huda, berarti namanya Masjid Al-Huda. Nah, itu. Ya. Setelah ada masjid, belajarlah setiap tonggak itu mahasiswa tahun 90 sampai. Ambo masih menemukan tonggak-tonggak di Masjid Al-Azhar itu masih ada di situ. Satu apa namanya, satu kelas ya, apakah hadis, apakah tafsir, masih ada di tonggak-tonggak itu. Dan sampai kini di situ masih ada untuk belajar tonggak iko tahfiz, tonggak iko hadis, itu masih ada. Nah, jadi masjid itu setelah imam ada, supaya memakmurkan masjid itu sesuai yang diinginkan Nabi, harus ada taklim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yajluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nuzilat alaihimus sakinah wa ghusyiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakarallahu fiman indah, rawahu Bukhari wa Muslim. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah Allah, berarti kan berkumpul di masjid tuh. Mengapa mereka kumpul di masjid? Bagunjiang enggak. Pi kamu saji enggak pi bagunjiang enggak. Awak kalau nak kamu saji, ustaz sakit kepala awak. Manga ibu kamu saji pe bunjang cik senya. Kan ada orang kesuko bau gunjiang kok. Ya. Nak pe bergunjiang dah. Untuk apa? Wa yatsluna kitaballah, membaca ayat Allah. Ya. Wa yatadarasuna fima bainahum. Kemudian mereka gali isi ayat yang dibaca tadi. Baca, gali isinya, sampaikan kepada yang lain. Tadarrus itu timbal balik.
Ada yang membaca, ada yang mengima, ada yang membetulkan. Kemudian nanti ada yang bisa mengeluarkan hukum. Ya. Tadarus ada timbal balik. Ketika itu kita lakukan seperti kini, kita berkumpul di rumah Allah, kita baca ayat Allah, kita gali isinya, nuzilat alaihimus sakinah, diberikan kepada mereka itu sakinah, ketenangan, kenyamanan, ketentraman. Bu, lai tentram berado di masjid kok kini. Akan hijau tuh. Bapak lihat tentram berado di masjid. Bapak gak kurang, nana namanya dan apa. Ya, sakinah. Maka ibu-ibu yang banyak menjawab ketentram berado di masjid tadi, sudah subuh pengajian subuh sampai syuruk di jubana tanang ambo menengah pengajian kowe. Sudah itu jam 8 sampai jam 10 mengaji lo balik. Jam 10 sampai waktu zuhur menengah pengajian lo balik. Sudah zuhur adolo pengajian menjelang asar menengah pengajian lo balik. Tasin le. Sudah asar sampai lo 5:30 mangaloi pengajian tentang hadis lo le. Sudah itu sudah maghrib sampai isya, adolo ceramah maghrib sampai isya, ceramah umum menengahnya bro, yo subhana sana ngatimo. Kalau ada ibu-ibu yang melakukan model itu, hati-hati sajalah, beko pasti ya pak berang bilo kambambuen kopi den lai katanya. Ya, kini kan banyak pengajian tuh, subuh mengaji sampai syuruk. Di Tabek Serojo jam 9 sampai jam 10-an. Jamiatul Hujat jam 9 sampai jam 10-an. Nah, di Masjid Raya, di masjid apa namanya yang di Kampung Cino itu nanti sampai lo zuhur. Datangin ke situ. Boleh, tapi ada puluh kewajiban di rumah. Jangan sampai lupa membuat kopi apa, itu masalahnya. Ya, jadi taklim. Karena kita Pak Ibu indak bisa bertambah ibadah kita kalau seandainya ndak ada ilmu. Tapi memang beraja itu tuh sebuah rencana. Kata Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, in taghdu fatata'allama ayatan khairun laka min an tusalli mi'a raka'ah. Wahai Abu Dzar, jika engkau berada di waktu subuh, maka pelajarilah walaupun 1 ayat, itu lebih baik bagimu daripada salat sunat 100 rakaat. Mah afdal salat sunat daripada beraja? Belajar afdal beraja. Ya, makanya pagi itu memang bagus. Kalau di daerah daerah peninjauan itu tuh rata-rata masjid musala maghrib isya ndak ada ngaji subuh. Kalau ngaji subuh tuh banyak yang datang, sebanyak datang pasti tiba. Ya. Dah, bangun masjid, cari imam yang bagus, hidupkan taklim. Kemudian apa? Jaga kebersihan masjid. Jaga kebersihan masjid. Ya, Pak Ibu, masjid ini adalah rumah Allah. Ada seorang mu'alaf, ketika mu'alaf maka putus bantuan dari pemilih-pemilihnya, dan di saat itu alun dapik kerajulai.
pitih ndak ado. Inyo pailah mencari karaju, indak dapik waktu salat zuhur, kemudian inyo salat zuhur di masjid. Kembali inyo tadi mencari karaju, indak jo dapik. Dan akhirnya nyo pailah ke masjid. Apa nanti pikir dia? Ini adalah rumah Allah. Sebelum asar kok. Ya. Allah Maha Kaya. Maka saya harus bersihkan rumah Allah. Nah, disuruh orang. Nyoberasian masjid itu. Nyoberasian toilet. Nyoberasian karpet. Sampai masuk waktu asar. Nah, ketika masuk waktu asar, aduh setelah sholat, datang seseorang, wahai fulan, bukankah engkau sudah bekerja di rumah Allah? Kemudian engkau pasti akan dibayar dengan mahal. Sudah itu tuh nyocali orang tadi lapai. Di malam mau bakar rajunya. Siapa magia mau pitih? Nggak dong. Nya pulang. Rupanya di rumah. Apa yang terjadi? Ketika istrinya pai ke pasar di saat membeli ikan, alah ada orang yang membayar. Di saatnya membeli bareh, lah ada orang yang membayar. Di saatnya membeli yang lain, lah ada yang membayar. Ketika istri sampai di rumah, dia kemudian memasak yang lama, gadang hatinya menyambut suaminya nanti akan pulang dengan makan yang lama. Tiba di rumah dengan wajah yang lesu, kemudian istrinya dengan wajah berseri karena ada makanan untuk menyambut suaminya. Kemudian apa jawaban orang di pasar tadi itu? Ya, karena suami kamu sudah bekerja, jadi lado saja orang bayar. Karena suami kamu sudah Allah bakar raju, suami kamu Allah bakar raju, makanya dibayar di orang. Jadi ketikanya pulang, ditanya oleh istrinya, di mana udah bakar raju tadi? Ambo tadi nado bakar raju. Tapi ketika ambo bakar bapo, balanjo di pasar, setiap ambo bayar, Allah ado yang membayar mengatakan, karena lah adu yang karena udahlah bakar raju tadi. Oleh karena itu sekali lagi, itu adalah bahwa ketika seseorang mempedulikan kebersihan rumah Allah, Allah membayar upahnya. Ya, ada satu kisah. Seorang orang kaya di Jakarta, duitnya dua dunia saja, dua negara saja. Indonesia dan Makkah. 5 hari di Indonesia, 5 hari di Makkah. Ketikanya di Indonesia, inyo seperti orang biasa, baik ke masjid, kadang-kadang nyoberasian masjid itu, kadang-kadang nyoberasian toiletnya, dan kemudian nyopai ke Makkah, umroh, sudah itu seperti itu. Nah, makanya sekali lagi, yang menjaga kebersihan masjid ini bukan tanggung jawab Garin saja, tapi tanggung jawab kita bersama yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kemudian yang terakhir, apa kata sahabat? Beri harum-haruman. Jadi masjid itu harum. Pak, masjid kita memang indah seperti zaman-zaman dulu. Kalau zaman-zaman dulu, ketika pengajian-pengajian model kini, pengurus masjid kan sibuk dengan asbak rokoknya magian. Kemudian sebagian merokok. Setelah ada aturan perda dan di kota dan maupun di pinggir, tidak ada masyarakat merokok dalam masjid dan barasia masjid. Nah, tetapi apakah cukup dengan itu saja? Tidak. Harus dia parfum. Makanya ketika seseorang berada di raudhah,
Kemudian di saat itu inyo sujud, di saat inyo sujud tadi ingin berlama-lama inyo sujud tadi, karpetnya empuk, kemudian karpetnya harum, beri harum-haruman. Di Masjid Al-Hakim di Padang, ya, itu kan entah dari mana masyarakat tiba, dari Pekanbaru, kemudian dari ujung Provinsi Sumatera Barat itu arah Bengkulu, ya, Lunang, tiba. Tapi kok masjidnya tetap bersih, harum, empuk, adem. Kalau sholat zuhur rami, sholat asar panua, sholat maghrib indak tamue. Hampir seperti itu setiap waktu. Nah, kenapa orang-orang memilih di situ? Kalau indak ada kelebihan, mengalau ke situ mana? Termasuk awak. Di mana sholat zuhur nanti Al-Hakim lah. Di mana sholat zuhur asar maghrib nanti di Al-Hakim. Kenapa? Karena di situ tuh sesuai apa yang dikatakan oleh sahabat tadi. Nah, jadi Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah, makanya di bulan Ramadan kini supaya kita indak termasuk orang yang merugi mendapatkan bulan Ramadan, maka apa yang bisa kita lakukan terutama sekali adalah meramaikan masjid, terutama mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan iman serta mengharap pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Karena musaji kita rancak, imam kita santiang orangnya rancak loh. Orangnya kerencak lah tuh, ya kan? Kemudian kapet awak empuk, nah tinggal diawak le untuk meramaikan. Karena yang meramaikan masjid ini bukan siapa-siapa, tetapi siapa? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang mau memakmurkan rumah Allah atau masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir. Pandiki pisau sirawi ambil kagalah, batang semantuang selodang jadikan niru, satitiak jadikan lawi, sabingka jadikan gunung, alam takambang jadikan guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin minum Pak Ibu.